Pemirsa, mungkin Anda pernah menonton film The Terminal yang dibintangi oleh Tom Hanks. Film ini menceritakan tentang seseorang yang terjebak di bandara, yang memaksanya untuk tinggal di bandara. Jika sebagian besar orang memiliki rumah sebagai tempat tinggal, ternyata ada juga beberapa orang yang tidak seberuntung itu untuk memiliki tempat istirahat yang layak. Karena satu dan lain hal, mereka hidup dan tinggal di berbagai tempat tak lazim, seperti gua, pohon, bahkan tempat sampah dan kuburan. Seperti apa kisah mereka? Mengapa mereka memilih tinggal di tempat-tempat itu? Berikut 7 tempat tinggal tak lazim versi On The Spot. Seorang pria asal Cina menghabiskan waktu selama 20 tahun tinggal di dalam sebuah gua di gunung dengan ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah. Feng Mingshan, nama pria ini, telah terbiasa memanjat tebing vertikal setinggi 50 meter untuk mencapai pintu masuk rumahnya yang unik itu. Feng pindah dari Gaoba Town di sebelah barat provinsi Shanxi, Cina pada 1993 karena ia tidak ingin berada di sekitar orang lain. Pria yang tinggal menyendiri dengan menjauh dari hingar-bingar dunia luar ini bahkan tidak memakai sehelai pun pakaian. Saudara Feng mengatakan bahwa saudaranya itu memang memiliki kepribadian yang aneh. Warga di desa-desa terdekat mengatakan Feng biasanya meninggalkan gua pada malam hari. Penduduk setempat terkesan dengan kehidupan yang dijalani Feng karena ia sangat terampil dalam mendaki dan mencari makan. Tetapi pemerintah Cina ingin menempatkan pria paruhbaya ini ke sebuah panti jompo dan memujuknya tinggal di tempat yang lebih baik. Seorang perempuan Australia akhirnya memutuskan turun dari sebuah pohon setelah 15 bulan tinggal di atas pohon. Perempuan bernama Miranda Gibson ini bertahan tinggal di pohon demi melakukan protes atas pembalakan liar yang terjadi. Ia bertahan selama 451 hari di sebuah pohon kayu putih di Styx Valley, Tasmania. Aksinya ini berhasil menarik perhatian banyak pihak. Namun, aksi protesnya harus diakhiri setelah terjadi kebakaran hutan di sekitar pohon setinggi 60 meter itu. Setelah turun, ia dilulukan oleh para aktivis lingkungan yang telah menunggunya. Meski begitu, ia mengatakan bahwa perjuangannya untuk menjaga alam akan terus berlanjut di darat. Aksi ini telah membuahkan kesadaran reputasi Tasmania sebagai wilayah yang indah, namun terancam karena praktik pembalakan liar yang terus berlangsung. Perselisihan selalu meninggalkan nestapa. Hal ini dialami sebuah keluarga di Yerusalem yang harus bertahan hidup dengan membuat tempat tinggal seadanya di dalam gua. Ini terjadi lantaran rumah mereka telah dihancurkan paksa karena pemerintah menuduh bangunan ini dibangun di atas tanah ilegal. Pria bernama Khalid Alzir Al-Hussein, ayah 5 orang anak ini, mengambil sisa-sisa bangunan rumahnya membangun tempat tinggal di dalam gua. Ia pun berusaha membuat anak-anaknya merasa betah dan nyaman. Tanah di Yerusalem masih menjadi sengketa antara pemerintah Israel dan Palestina. Salah satu contoh tragisnya adalah yang dialami oleh Khalid. Terkadang ia masih sering datang dan melihat lokasi penghancuran rumahnya dan membawa pulang benda yang masih bisa ia gunakan untuk kenyamanan anak-anaknya. Gregory Cloen adalah seorang pria yang menghabiskan hidupnya tinggal tidak di kawasan perumahan layak huni. Ia tinggal di sebuah tempat pembuangan sampah di Brooklyn, New York. Uniknya, di rumah kecilnya ini, Gregory bahkan memiliki minibar yang terletak di luar rumahnya. Gregory sebenarnya mampu tinggal di rumah layak huni, namun ia memilih untuk membeli tempat pembuangan sampah ini untuk ditinggali. Di sana pula ia tidur dan beraktivitas sehari-hari. Gregory bahkan menambahkan roda di keempat sisi tempat sampah ini supaya rumahnya bisa dipindahkan kemana-mana. Ia juga membuat sebuah pintu masuk. Untuk minum sehari-hari, ia membuat sebuah tandon air berkapasitas 6 galon atau sekitar 22 liter yang terletak di atas rumahnya. Saluran air ini juga dialirkan ke toilet kecil yang digunakan sebagai kamar mandi. Dengan tempat tinggalnya seperti itu, Gregory sadar betul dirinya selalu menjadi pusat perhatian orang dan warga di sekitarnya.
Judy Kellogg, ibu dari 12 anak, menggambarkan kehidupan keluarganya tinggal di dalam sebuah mobil van. Hal ini dilakukan setelah ia dan suaminya memutuskan untuk menjual rumah mereka di Glenwood Springs, Colorado, Amerika. Keluarga besar ini memutuskan untuk seterusnya melakukan petualangan keliling Amerika. Semua anak Kellogg, kecuali yang paling bungsu, setiap pagi mengikuti homeschooling di mobil van mereka. Di siang hari, mereka bebas bereksplorasi seperti bermain kayak, naik gunung, camping, dan melakukan kegiatan apapun yang mereka inginkan. Anak tertua mereka, Carrie, sudah lulus SMA dan rela tidak kuliah untuk bergabung dengan keluarganya, hidup di jalanan, dan memilih bekerja sebagai desainer grafis. Keluarga Kellogg memiliki situs, akun Twitter, dan Facebook untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Mereka juga memperlihatkan cara hidup mereka sehari-hari. Mereka bahkan menulis panduan untuk menjadi orang tua dalam sebuah buku berjudul Raising a Badass Family. Nampaknya setiap orang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan tempat berteduh. Seorang pria Serbia, Bratislav Stojanovic, memilih tinggal di kuburan selama 15 tahun terakhir. Mantan pekerja konstruksi ini mengatakan keadaan memaksanya tinggal di kuburan berusia 100 tahun lebih di wilayah Nis, sebelah selatan Serbia. Awalnya ia mengaku merasa ketakutan, namun setelah beberapa hari ia mengaku merasa nyaman. Ia tinggal di dalam lubang berukuran 2x2 meter dengan tinggi 1 meter. Semua keperluan ia tumpuk di dalam, sedangkan untuk penerangan ia menggunakan lilin. Bratislav terpaksa tinggal di kuburan setelah kehilangan rumah akibat tidak bisa membayar hutang. Pria yang tidak memiliki keluarga ini mengatakan ia sama sekali tidak berminat tinggal di jalanan seperti gelandangan yang lain. Ia pernah berujar jika suatu saat dirinya meninggal saat malam, setidaknya ia sudah berada di tempat yang benar. Ada-ada saja ya perilaku Bratislav Stojanovic ini. Seorang pria di India memutuskan untuk tinggal di atas pohon. Ini terjadi setelah ia memergoki istrinya berkencan dengan pria lain. Pria bernama Sanjav ini telah tinggal di atas pohon selama 9 bulan terakhir. Ia sangat terkejut ketika mendapati istrinya berduaan dengan pria lain yang merupakan tetangga mereka. Usai kejadian ini, istrinya, Tara, meninggalkan Sanjav dan pulang ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian, pria berusia 25 tahun itu memanjat pohon jambu di desa tempat keluarganya tinggal. Sejak itu, Sanjav terus berada di atas pohon. Ia mengatakan dirinya akan turun jika istrinya meminta maaf dan kembali kepadanya. Ia tak bergeming tiap kali keluarganya mencoba menurunkannya. Keluarganya pun hanya bisa memberikan makan setiap hari untuk disantap Sanjav di atas pohon. Entah sampai kapan pria ini akan menetap di sana. Pemirsa, itulah 7 tempat tinggal tak lazim versi On The Spot.